Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita minggu ke-12 kuliah di ini ya, online pakai Zoom seperti itu. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sofri sodri wa yasirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya tadi kalau memang kita tidak eh, online atau Zoom, mungkin tadi kita di lab komputer ya. Cuma karena memang kondisinya sekarang hujan, jadi sekarang ini sini hujan, nggak tahu kalau di kampus. Kita online pakai Zoom, nggak apa-apa, nanti jenengan praktekkan. Jadi materi minggu ke-12 masih sama ya, tentang pembuktian teorema Pitagoras dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Namun sebelumnya akan saya sampaikan satu ayat. Jadi ini adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Jadi Quran surat Al-Ahzab ini diturunkan di Madinah. Jadi ini terkait dengan peperangan Ahzab. Jadi Al-Ahzab itu artinya sekumpulan orang-orang yang bersekutu ya. Jadi pada waktu itu orang-orang kafir, baik orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, bersekutu memusuhi Muslim yang ada di Madinah. Jadi ini diturunkan di Madinah. Jadi ini adalah surat ke-33, terdiri atas 73 ayat. Jadi ini termasuk ayat yang terakhir. Jadi di sini disampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi kalau ini mengikuti tafsir di surat Al-Ahzab itu sebenarnya eh, ini perintah kepada Muslim saat itu untuk mengatakan bahwasanya memang Allah adalah Tuhan, seperti itu, Tuhan kita, bukan bukan yang mereka. Jadi aslinya seperti itu, tapi ini rata-rata di umum itu disampaikan untuk perintah kejujuran. Jadi orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi lebih ke arah kita disuruh untuk berbuat jujur, seperti itu ya. Jadi kalau kita kaji mulai ayat 1 sampai nanti ayat 73 di Quran Al-Ahzab, ini sebenarnya memang ini masalah perang Ahzab seperti itu. Tapi di sini kita ambil eh, tentang sifat jujur saja, seperti itu. Di dalam ini ya, hadis juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud dari Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi ketika kita berbuat jujur, nanti akan perilaku kita pun juga akan perilaku yang baik. Ketika kita berperilaku yang baik, maka akhlak kita sudah akhlak yang baik, dan akhlak yang baik itu dekat dengan surga, seperti itu ya. Jadi Rasulullah sendiri mencontohkan, jadi ada empat sifat yang kita ketahui, yaitu ini ya, sidik artinya jujur, amanah kemudian dapat dipercaya ya, kemudian tablik itu menyampaikan amanah, dan fatona itu adalah cerdas. Kenapa fatona ini ditampilkan yang terakhir ya, cerdas? Karena kita tidak perlu cerdas saja ya. Jadi orang yang cerdas harus juga jujur, kemudian menyampaikannya, seperti itu ya. Amanah ya, seperti itu. Jadi kata cerdas, fatona ini ditampilkan yang terakhir, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari ayat ini. Nanti selebihnya bisa dipelajari. Jadi saya balik lagi ke materi. Materi kita masih sama, yaitu tentang Pitagoras. Jadi ini pembuktian menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Harapan saya sampai sudah menginstal aplikasi GeoGebra Classic ya, yang di laptop atau di komputer. Kalau di webnya itu disediakan GeoGebra Classic versi 6 sama versi 5 ya. Kalau dari webnya itu dipindah drivernya ke komputer lain tidak bisa. Jadi caranya komputernya jenengan pas
ini ya ada internet, ada koneksi, langsung aja buka di Google GeoGebra gitu, download gitu ya. Nanti masuk di webnya GeoGebra, terus cari GeoGebra Classic 6 atau 5. Nah, jenengan download langsung, setelah itu langsung install, itu bisa. Tapi kalau misalnya saya bawa mentahannya, terus ditampilkan di komputernya jenengan nanti tidak bisa. Jadi yang GeoGebra ini langsung diinstal di komputernya ya, langsung buka websitenya terus bisa diinstal. Jadi 6 sama 5 sama ya. Jadi cuma ada tambahan sedikit saja, bisa diinstal pakai yang GeoGebra Classic 5 atau 6. Ini saya pakai yang GeoGebra Classic 6. Jadi ini masih sama. Jadi kalau di slide minggu lalu itu saya kasih lampiran pembuktian yang ada rumus-rumusannya untuk Pitagoras. Yang hari ini adalah pembuktian dengan translasi vektor seperti itu ya. Jadi ini saya lihatkan dulu, nanti saya masuk di aplikasi GeoGebra. Jadi yang pertama kita buat segitiga ini ya, siku-siku. Ini bukan sama kaki, jadi ini yang agak agak kecil. Jadi kalau ini di sisinya A, ini sisi B, B agak panjang. Kemudian ini sisi C, jadi kita buat segitiga ini. Terus setelah itu kita buat masing-masing sisinya itu perseginya. Jadi sini, sini, sini ya. Setelah itu kita buat garis. Jadi garis di segitiga yang ini, dia sejajar dengan diagonalnya ini ya. Jadi ini sejajar dengan ini. Sisinya CB. Kemudian yang ke sana sejajar dengan sisinya D. Setelah itu kita gambarkan, kita poligon ya. Kita buatkan poligon dan kita warnai. Setelah itu baru kita buatkan titik lagi di dengan radiusnya di ini, senternya di ini ya, di titik G ini. Tapi ini sebesar ini F FD ya, sebesar ini nilainya. Jadi ini di titik M karena ini nanti untuk translasi. Setelah itu kita tuliskan, kita buat slider minimal 0, maksimal 1, increment 0,01, speednya 3. Nah, ini vektornya kita buat. Nanti vektornya sama seperti ini. Yang M ini yang titik ini ya. Jadi nanti akan ada 5 vektor, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini nanti jangan ditulis V karena V-nya sama ya. Jadi U, P, W aja. Jadi jangan usah V. Ini TT boleh, R boleh. Tapi ini vektornya nanti untuk memindahkan puzzle ini. 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam persegi yang besar. Jadi kemarin sudah saya coba hasilnya. Nah ini sudah terpindahkan. Nah ini ya. Ini sudah saya coba. Nah ini saya coba dan ini sudah. Nah ini saya bisa coba pindahkan. Ini ketika A-nya 0, dia masih belum pindah. Kemudian A-nya 0,5, dia masih pindah separuh. Nah ini A-nya 1, ini sudah full pindah. Jadi ini membuktikan bahwasanya eh, luasan ini itu luasan yang 11 ini ditambah 11 ini dapatnya luasan ini. Jadi dengan puzzle-puzzle ini kita bisa membuktikan teorema Pitagoras. Nah, ini hasil akhir yang sudah saya buat. Ini saya coba langsung ke aplikasinya ya. Nah, ini. Nanti harapan saya jenengan juga nyoba ya di rumah ya kalau sudah. Nah, ini ya. Ini pakai yang begini aja nggak apa-apa. Jadi kita buat yang pertama, kita buat poligon. Jadi buat poligon aja, misalkan 4, terus ini ya, 12, 11 ini ya. Terus kita buktikan, jadi kita kasih kita ini dulu supaya ini mati. Sudutnya kita tes, angle-nya ini harus 90 derajat.
Nah, sudah 90 berarti sudah benar. Setelah itu kita baru buatkan poligon yang sebelah-sebelahnya. Jadi kayak kemarin kita pakai ini ya. Jadi perpendicular line. Jadi kita sorot ini, kita buat ini sama ini, terus kita buat ini. Setelah itu kita buat perintah yang circle with trucks. Jadi kita lihat ini kan A, B, C. Setelah itu di sini nanti ada DE. Berarti kalau di sini D-nya kita buat senternya dari sini. Jadi kita ini pilih ini, kita pakai center ini. Nah, sini ya. Biar di sini nanti ada titik D besar. Jadi kita kasih poin aja di sini. Nah, ini D besar. Setelah itu kita pakai parallel line ini sama D ini. Terus kita pakai poin juga di sini. Kalau ragu-ragu pakai ini ya, pakai intersection kalau ragu-ragu. Nah, ya, kali ini udah jadi kita bikin poligon. Jadi C, B, D, E, terus kecil lagi. Udah. Setelah bikin poligon ini kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Jadi klik kanan, seobjek dicentang, dan ini juga dihilangkan. Seperti ini ya. Terus kita buatkan lagi yang di sebelah sini pakai ini ya sama. Jadi pakai perpendicular line. Di ini, kemudian sini masih pakai perpendicular line ini. Kalau kita lihat tadi adalah FG ya di sini, berarti senternya di C karena di gambar tadi F-nya di sini. Ini G kan, berarti D, E, F-nya di sini, berarti senternya di sini. Nah, kita baru bikin circle-nya pakai center di sini. Nah, ini ya. Terus kemudian poin kita taruh di sini. Nah, ini poin. Terus kita pakai parallel line. Ini kita paralelkan ke sini. Nah, kemudian poin lagi di titik ini. Baru kita buat poligon ketiga ya. Di A, C, F, B balik ke A. Seperti itu. Setelah itu ini kita hilangkan ke objek. Ini juga kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Terus ini juga kita hilangkan. Nah, ini ya. Untuk poligon ketiga, kita buat lagi poligon keempat pakai sama ya. Perpendicular line ini pakai ini. Kemudian ini juga pakai ini. Baru kita pakai karena segitiganya nanti setelah G hanya di sini. Berarti senternya di sini. Nah, ini kita pakai circle with center drop point. Pakai ini senternya. Nah, ini R-nya sebesar sampai B. Seperti itu. Kita pakai poin, kita kasihkan poin di sini ya. Seperti itu. Kemudian parallel line, kita pakai ini. Terus langsung ini ya. Kita poin lagi di ini ya. Untuk titik I. Nah, ini titik I. Ini udah HI tadi sesuai yang tadi. Baru kita buatkan poligon. Ya. Setelah itu kita hilangkan seobjek. Ini juga kita hilangkan seobjek. Ini juga kita hilangkan seobjek. Lingkaran ini kita hilangkan juga. Nah, sudah ya. Kalau sudah kita buat garis sejajar garis CE. Sama yang ke sini sejajar CB. Jadi yang ini sejajar CE ini di sini ya, di titik B pakai parallel line ini sejajar G. Itu ya, di titik G. Satunya ini di titik F. Nah, kita pakai poin lagi titik ini. Jadi HI di sini kita dapatkan titik J.
Terus pakai poin lagi. Di sini kita dapatkan titik K. Terus di sini kita dapatkan titik L. Seperti itu. Setelah itu kita buat poligon. Jadi kita buat poligon untuk puzzle-nya, masing-masing puzzle ya. Jadi kita buat poligonnya ini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Nah, ini setelah itu ini kita hilangkan aja yang ini. Jadi yang ini kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan biar tidak mengganggu. Seperti ini ya. Terus kita warnai. Jadi poligon ini kita warnai sebentar. Nah ini ya color. Kita kasih warna merah untuk poligon itu. Terus yang ini kita kasih warna hijau. Yang ini kita kasih warna ungu. Yang ini kita kasih warna kuning. Kuning. Yang ini kita kasih warna yang belum apa. Ini aja ya. Nah, seperti ini ya. Sudah. Kalau sudah sesuai yang tadi. Jadi kalau sudah sesuai yang tadi. Kita buatkan titik dulu di sini sebesar FJ ya. Jadi pakai ini ya, center radius. Jadi kita klik di sini, radiusnya kan ditanyakan. Nah, itu kita tulis distance, distance F tadi yang tengah J ya, FJ seperti ini aja, sebesar FJ. Kok enggak mau? Bentar. Oh ini FJ. Oh kita ukur dulu FJ-nya, pakai distance kita cari. Distance. Nah, ini distance F ke J. Itu 7,81. Nah, setelah itu kita baru, nah ini center radius. Di sini kita tulis distance FC. Ini pakai huruf kecil aja. Distance FG seperti ini. Nah, ini sudah. Berarti di sini baru kita kasih ini poinnya. Nah, seperti ini ya, M. Ini kita boleh hilangkan. Nah, ini titik bantuan nanti untuk GM-nya ya. Setelah itu kita buat vektor. Jadi sesuai yang tadi. Jadi kita buat vektor U, P, W ya, U. Sebelum kita buat vektor itu kita buat slider dulu. Jadi sebelum buat vektor kita buat slider. Ini slidernya. Kita pilih. Ini ya slidernya posisinya di sini saja. Ini kita kasih A. Sudah A kecil aja. Nah namanya A gitu aja. Ini kita tulis 0. Kita tulis maksimalnya 1. Income-nya 0,01. Terus speednya 3. Kita klik OK. Di sini sudah ada ini ya. A sama dengan 1. Nah, seperti itu. Setelah itu kita baru nulis vektor di input sini. Jadi di input ini
Ini kita misalnya bentar, vektornya U ya. Jadi kita nulis U kecil sama dengan A kecil kali kita tulis vektor ya, vektor dalam kurung yang mau kita ini berarti JE, jadi JE, JD, JB, JC sama BM. Seperti itu ya. Jadi kita ini J besar, koma E. Kita enter ya. Kita taruh di luar. Nah, itu enter. Kita tulis lagi UP. P sama dengan P kecil aja. Sama dengan A lagi. Kali. Tulis vektor lagi. Dalam kurung JD. J, D. Nah ini kita enter. Kita buat lagi UPW. W kecil aja. Sama dengan A kali vektor dalam kurung JB, enter, UPW. Ini kasih RR aja ya. RR yang sama tadi, terus A kali vektor JC dalam kurung, terus kita buat lagi TT, T kecil aja, sama dengan A kali vektor ini BM, B, M dalam kurung enter. Jadi kita sudah punya 5 vektor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita punya 5 vektor, nah ini yang kita pakai untuk mindahkan nanti, mindahkan masing-masing ini ya. Jadi di sini kita cari transaksi ya. Nah ini transaksi by vektor, translate by vektor ya. Jadi kita klik, misalkan ini kita klik, klik. Ini tadi pakai yang RR. Jadi RR itu yang ini ya. Yang terakhir itu adalah TT apa RR tadi? TT yang terakhir ini. Kita pakai yang ini. Nah, dia sudah pindah di tengah. Terus kita klik lagi translate by vector. Misalkan ini kita pakai yang RR. Nah, ini sudah pindah di sini. Terus kita translate lagi by vector. Kita pilih yang tadi ada UPW ya. Jadi U yang pertama mungkin yang ini. Kita coba aja. Ini pakai W sama W. Oh, salah berarti. Kita undo kalau salah. Tuh, kebanyakan undo. Nah, ini ya. Kita kembali lagi ke perintah translate by vector. Ini tadi W tidak bisa. Yang tersisa adalah UPV. UPW ya. Ini kita coba lagi ke V. Ya, masih salah. Kita undo lagi. Berarti pakai W ya. Translate vector. Berarti ini pakai U. Nah, ini udah bener. Terus kita pindahkan lagi vektor.
Ini berarti pakai yang U sudah, V sudah, W. Kalau salah berarti pakai V. Ini pakai V. Nah, ini sudah benar. Tinggal terpisah tadi W. Yang satu ini. Nah, ini. Jadi ini kita sudah benar ya. Sudah bisa mindahkan semua masuk ke sini. Ininya kita geser. Nah, seperti ini. Jadi kita geser. Kalau ini A-nya 0 berarti dia belum pindah. Tapi ini A-nya kalau A-nya 1 seperti ini. Dia sudah pindah semuanya. Itu ya. Jadi nah ini kita geser-geser. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti jenengan coba. Jadi ini yang materi hari ini ya. Materi kemarin itu sebenarnya yang pakai rumus C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Itu nanti saja kita praktekkan lagi. Mungkin minggu depan ya. Kalau kita ketemu pakai ini. Jadi nanti jenengan coba. Ini ya. Jadi jenengan harus bisa seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan. Saya sambil absen ya. Jadi materi kita hari ini sebenarnya praktikum GeoGebra ya. Sebenarnya mulai yang kesebangunan itu ada dua. Kemudian yang Pitagoras juga ada dua. Nah, itu sebenarnya harus praktek semua ya. Supaya bisa. Kalau nanti tidak praktek, pasti nggak bisa. Bentar ini saya sambil absen. Jadi materi hari ini hanya ini saja. Praktikum GeoGebra. Tadi kalau di lab mungkin saya mulai dari kesebangunan ya. Kesebangunan yang dua itu, kemudian yang teorema Pitagoras ini kita juga nyoba dua. Jadi yang kemarin sama yang hari ini. Seperti itu. Yang ada rumusnya sama ini. Terus kemudian tadi di slide untuk nuliskan ini pakai ini ya. Di sini ada, nah ini tag. Jadi kita buat tag di sini. Kita pilih misalkan ini teknik. Jadi teknik sipil Komsida. Seperti itu ya. Terus di sini ada advance. Advance itu untuk melihat tampilan ya. Jadi nanti kalau pakai rumus-rumus di sini kita klik LaTeX formula sama kita klik di sini ada GeoGebra. Jadi nanti dia akan tertampil rumus. Jadi kita gunakan semua rumus bisa di sini sudah ada. Cuma ini karena kita hanya teks saja, kita tidak perlu klik LaTeX atau seri F atau GeoGebra ini. Kita cukup biarin aja. Advance di sini preview ini yang tampil ya. Contohnya ini ya. Nah, ini tampil. Ini bisa dipindah seperti ini. Nah, bisa dipindah. Terus untuk nampilkan ini background, bentar, itu kita klik. Nah, ini ya. Background color. Jadi background color terus kita pilih warnanya. Itu yang ini tadi, berarti masih di tag ini. Bentar. Posisinya masih di tag ya, seperti ini. Terus untuk nyari yang ini, background secara keseluruhan, itu ini ya.
Jadi ini putih. Misalnya kita kepengen di backgroundin warna apa tadi yang nggak ada di situ apa? Oh, yang nggak ada ini ya. Warna ini aja. Coba. Nah ini seperti ini. Background secara keseluruhan. Terus ini untuk menghilangkan akses sama ordinat. Kita klik. Akses ordinat sudah hilang. Seperti itu ya. Ini juga untuk menghilangkan garis-garis itu. Nah, seperti ini. Ini ya. Waktu Zoom tinggal 3 menit ya. Jadi nanti sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi saya ini ya, saya memang agak flu, tapi memang hari ini hujan, jadi jenengan milih untuk Zoom sebenarnya bener. Jadi karena memang hujan, sama kayak kemarin ya. Saya pikir tadi udah nggak hujan, hujannya kan siang. Tapi ternyata sekarang terus. Dan tapi nggak apa-apa nanti harus jenengan coba pakai latihan seperti itu. Sampai sini Oke, ada yang baik. ditanyakan, Mas Jo. Ada yang ditanyakan Mas Jo? Enggak, Pak. Enggak. Dicoba ya di rumah ya. Nanti kalau enggak Iya, minggu Pak. depan tetap saya Udah. paksa di lab komputer untuk nyoba loh. Jadi nanti tetap saya paksa gambar di lab komputer ya. Jadi nanti kita install satu-satu. Kita tetap harus nyoba. Jadi jangan sampai bisa. Setelah itu Iya, iya, mungkin Pak. kalau ada waktu nanti kita pakai AutoCAD ya, yang 3D seperti itu. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Mas Kusuma ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ada, Mbak. Nanti dicoba ya. Di biar Siap, Bu. jadi ini bisa untuk ngatur-ngatur itu. Karena waktunya tinggal 1 menit ya, tinggal sampai 1 menit. Mungkin bisa saya akhiri ya, nanti bisa ditanyakan lewat WA grup. Saya berharap jenengan semua nyoba. Gimana? Halo? Iya, Pak. Iya, Iya. Pak. Baik, karena waktunya hanya tinggal sebentar saja. Jadi kuliah minggu ke-12 geometri kelas 1B1 saya akhiri. Saya harap jenengan nyoba semua ya. Bila itu hidayah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh. Boleh lab.